Ternyata dua orang yang akan dibunuh oleh Rada berhasil membawa laporan ke kantor pusat yang membuat citra menteri hancur. Jabatan menteri pun terancam. Menteri kemudian meminta Sasi membuat warga desa terlihat lebih sejahtera agar dia bisa tetap mempertahankan jabatannya. Sasi kebingungan dengan permintaan Pak Menteri. Sementara beberapa warga berkumpul di depan rumah Narayana, mereka mencari solusi agar anak-anak tetap bisa sekolah meskipun musim hujan. Mengingat musim hujan akan segera datang dan gedung sekolah yang kurang aman karena belum diperbaiki, Harsha memberikan cek senilai 8 lak untuk biaya pembangunan sekolah. Awalnya Narayana menolak, namun setelah mendengar penjelasan dari Harsha, dia pun menerimanya. Harsha kemudian beralasan bahwa kedatangannya ke desa adalah atas saran dari temannya, Apararau, yang juga kerabat Narayana. Ketika Aparau pulang ke desanya dan menemui Narayana, Narayana berterima kasih kepada Aparau karena telah mengirim temannya untuk membantu desa. Harsha menjelaskan semuanya kepada Aparau, namun Aparau justru senang mendengarnya. Berkat bantuan Harsha, keluarga Charusela akan memikirkannya, dan keinginannya untuk mendapatkan Charusela akan didukung oleh keluarganya. Lanjut cerita, bersama warga desa, Harsha mulai membangun sekolah. Sasi dan anak buahnya datang dan tidak menyukai apa yang dilakukan Harsha dalam membantu warga desa. Namun anak buahnya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Harsha bisa menjadi keuntungan bagi Sasi, mengingat Pak Menteri menginginkan masyarakat terlihat sejahtera. Sasi akhirnya membiarkan Harsha melanjutkan bantuannya untuk desa. Setelah Sasi pergi, salah satu warga meminta Harsha untuk berbicara. Dia pun menyanggupinya dan mengatakan, "Mulai saat ini, saya akan mengadopsi desa ini dan akan membuat desa yang terlupakan ini menjadi desa yang indah dengan masyarakatnya yang bahagia." Masyarakat desa sangat kagum dan terharu mendengar kata-kata Harsha. Mulai dari saat itu, Harsha mulai berbaur dan menyatu dengan masyarakat desa. Dalam beberapa bulan, kesejahteraan desa mulai terlihat sangat meningkat. Kemudian Charusela pulang ke desa dan bertanya kepada ayahnya tentang perubahan besar yang terjadi di desa dalam waktu yang singkat. Ayahnya menjelaskan bahwa Tuhan telah memberkati, seorang pemuda telah mengadopsi desa tersebut. Harsha telah bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam untuk mengembangkan desa ini. Jasanya sangat besar terhadap masyarakat desa. Charusela terkejut mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Harsha. Pada malam harinya, Charusela menemui Harsha. Dengan percaya diri, dia mengungkapkan bahwa semua yang dilakukan Harsha adalah untuk membuat ayahnya kagum dan agar Charusela mau menerima cintanya, sehingga Harsha bisa menikahinya. Tanpa disengaja, Aparau mendengar percakapan mereka dan marah kepada Harsha. Dia merasa seperti seorang yang bodoh selama ini mencintai Charusela diam-diam. Pada suatu malam, saat Harsha pulang setelah menonton film, dia kesal melihat seseorang yang menjual miras di pinggir jalan dengan bebas. Dia pun menegur penjual tersebut dan menjatuhkan semua botol mirasnya. Seorang anak buah Sasi yang melihat kejadian itu tidak terima dan mengancam Harsha. Harsha langsung memukulnya dan mengejar anak buah Sasi tersebut. Di rumah Narayana, Narayana mengingatkan Harsha untuk tidak membuat masalah dengan Sasi. Narayana kemudian menceritakan tentang temannya dulu yang bernama Rapikan. Rapikan juga pernah berusaha membangun desa seperti yang Harsha lakukan sekarang, namun Sasi menghancurkannya. Ternyata Rapikan yang terlihat keras dan dingin dulunya adalah seorang yang sangat peduli. Narayana melanjutkan ceritanya. Dulu Rapikan meninggalkan pekerjaannya yang sangat bagus untuk pulang dan membangun desa. Dia mengembangkan peternakan sapi perah agar warga mempunyai penghasilan alternatif. Namun, warga teracuni oleh miras yang dibuat oleh Penkaratnam dan Sasi. Rapikan memotivasi warga untuk bekerja keras dan meninggalkan miras. Usaha Rapikan terhadap desa mengancam bisnis miras, sehingga Penkaratnam memerintahkan Sasi untuk menghentikan Rapikan dan membakar peternakan tersebut. Mereka menjadikan kejadian itu seolah-olah kecelakaan yang mengakibatkan banyak warga yang meninggal.
Para penduduk yang berduka menyalahkan Rapikan atas apa yang telah terjadi. Beberapa warga mengusirnya dari desa, bahkan Rapikan ditangkap oleh polisi atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian beberapa orang. Rapikan pun dipenjara. Setelah bebas, Rapikan membangun bisnisnya di kota dan memutuskan untuk tidak mau berhubungan lagi dengan desa tempat kelahirannya. Lanjut cerita, sikap keras Rapikan kini ternyata akibat traumanya pada masa lalu, di mana ia diperlakukan tidak adil oleh warga desa. Harsha terdiam mendengar cerita Narayana, dan ia menyesali sikapnya terhadap ayahnya selama ini. Dia pun menghubungi ibunya untuk berbicara dengan ayahnya. Walaupun hanya sebentar, Rapikan sangat terharu saat anaknya menelponnya. Keesokan harinya, Harsha menemui Shashi dan anak buahnya yang sedang berolahraga di tempat terbuka. Pada saat yang bersamaan, Penkaratnam menelpon dan menginformasikan bahwa dirinya telah dicopot sebagai menteri. Dia juga mengabarkan bahwa dirinya akan segera kembali ke desa. Penkaratnam merencanakan untuk membeli tanah warga karena di desa tersebut pemerintah akan membuat proyek koridor pesisir yang bernilai sangat besar dan harga tanah akan melambung tinggi. Oleh sebab itu, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Penkaratnam pun menyuruh Shashi untuk membeli tanah warga, dan jika mereka menolak, menyuruh Shashi untuk membunuh warga tersebut. Mengetahui rencana ini, Harsha semakin marah dengan kelakuan Shashi. Keesokan harinya, Harsha menunggu anak buah Shashi datang ke rumah warga tersebut. Beberapa anak buah Shashi pun datang, dan Harsha langsung memukul salah satu dari mereka. Hal itu membuat Penkaratnam murka. Shashi menjelaskan bahwa orang yang melakukan itu adalah Harsha, seorang pendatang yang telah mengadopsi desa mereka dan bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi di desa. Penkaratnam menyuruh anak buahnya untuk membawa Harsha ke kebun mangga karena dia ingin mengatasi masalah ini sendiri. Akhirnya, Shashi dan anak buahnya menculik Charusela agar Harsha datang untuk menyelamatkannya. Harsha pun datang ke kebun mangga dengan santai, menggoes sepedanya. Penkaratnam terkejut melihat Harsha, orang yang pernah mengancamnya saat dia menjadi menteri, kini kembali berurusan dengannya. Harsha tanpa rasa takut berbicara dengan Penkaratnam, mantan menteri yang korupsi. Dia menuntutnya untuk mengembalikan dana bantuan pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk desa. Shashi memberi kode kepada anak buahnya untuk menyerang Harsha, namun dengan mudah Harsha mengalahkan semua anak buah mereka. Penkaratnam dan Shashi hanya bisa terdiam melihat keberanian dan kekuatan Harsha. Charusela semakin tergila-gila. Dia terpesona melihat keberanian Harsha yang melawan musuh-musuhnya. Penkaratnam kemudian memanggil Radha untuk membunuh Harsha. Radha menjelaskan bahwa sebelumnya dia juga pernah dikalahkan saat mencoba membunuh petugas yang mau melaporkannya dulu. Radha juga memberitahu bahwa Harsha adalah putra dari Rapikan. Shashi dan Penkaratnam terkaget mendengarnya. Mereka ingat pernah menghancurkan kehidupan Rapikan. Penkaratnam pun menelpon Rapikan, mengira bahwa Rapikan sengaja mengirim anaknya ke desa untuk menghancurkannya. Rapikan panik karena dia tak menduga anaknya berada di desa kelahirannya. Lanjut cerita, Harsha pergi ke danau untuk membantu pemuda desa yang akan membuka irigasi air danau yang selama ini dikuras untuk pabriknya dan dialihkan ke ladang warga. Namun, saat dia tiba, para pemuda desa telah terbunuh. Harsha juga diserang hingga terluka parah. Namun, Harsha tetap berusaha melawan semua penyerang dan berhasil membuat mereka tewas. Sayangnya luka Harsha terlalu parah. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Harsha berusaha kembali ke desa untuk memberitahu apa yang terjadi. Melihat Harsha dalam keadaan terluka, warga desa akhirnya bersatu untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Shashi dan Penkaratnam. Melihat keadaan Harsha di rumah sakit, Charusela menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Meskipun dia dan Harsha saling mencintai, awalnya dia menolak cinta Harsha.
setelah mengetahui bahwa Harsha adalah anak dari Rapikan, seseorang yang telah sukses dan melupakan kampung halaman. Narayana dan warga desa sangat kaget. Rapikan beserta keluarganya tiba di rumah sakit. Melihat anaknya terbaring di sana, Rapikan dan istrinya menangis, tetapi juga merasa sangat marah karena dulu hidup mereka hancur dan Rapikan di penjara. Sekarang anak mereka terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Rapikan memohon agar bisa membawa anaknya pulang ke Hyderabad. Akhirnya, Harsha dibawa pulang ke Hyderabad. Sementara itu, setelah kepulangan Harsha, keadaan di desa semakin memburuk. Sasi membeli paksa tanah penduduk termasuk rumah Narayana. Narayana dipaksa untuk menandatangani surat jual beli dengan sedih. Akhirnya, Narayana dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan desa tercintanya. Seluruh warga desa merasa sedih dan memohon kepada Narayana untuk tetap tinggal di desa itu. Namun, situasi yang sulit membuat keputusan meninggalkan desa menjadi satu-satunya pilihan bagi Narayana dan keluarganya. Kembali lagi Harsha yang mulai meneruskan bisnis ayahnya, tetapi hari-hari tidak bahagia. Dia selalu dibayangi oleh penderitaan yang dialami warga desa. Rapikan menanyakan apa yang terjadi. Harsha pun mengatakan pada ayahnya, "Saya duduk di kantor saya, melihat para petani yang putus asa. Jika saya masih di sini, saya akan menderita. Ayah juga akan menderita." Rapikan pun akhirnya bisa memahami anaknya yang sangat ingin kembali ke desa untuk menyelamatkan masyarakat desa dari kekejaman Sasi. Harsha pun kembali ke desa dan pergi ke pabrik miras di sana, dan sedang berlangsung kesepakatan bisnis antara Penkaratnam dan seorang pengusaha yang akan membangun proyek koridor. Anak buah Penkaratnam beserta Sasi hingga membuat Penkaratnam tak berdaya. Harsha menyeret Sasi dan Penkaratnam lalu menyiram mereka dengan alkohol. Kemudian dia membakar pabrik dan membuatnya seakan terjadi konsleting listrik seperti yang terjadi pada peternakan sapi milik ayahnya dulu. Masyarakat desa yang mengetahui kedatangan Harsha menyusulnya ke pabrik. Mereka kaget melihat pabrik yang sudah terbakar. Akhirnya mereka telah terbebas dari kekejaman Penkaratnam dan Sasi. Harsha pun akhirnya menikahi Charusela dan mereka tinggal di desa. Namun Harsha tetap menghandle perusahaan ayahnya. Saat festival besar, Karti, keluarga mereka pun berkumpul bersama dan film pun berakhir dengan suasana bahagia dan penuh harapan.